luar biasa sekali. Tapi kita akan bergerak untuk menuju map yang pertama. Dan tadi untuk top 3 tim juga ada RRQ dan EVOS. Cakep. Kedua tim main di hari ini. Aku harap mereka menolehkan hasil yang cukup baik. Jadi buat para survivor aku minta juga dukungannya. Langsung di spam lagi hashtag FF nomor 1 di kolom komentar biar makin meriah. Karena sekarang kita akan segera meluncur menuju map yang pertama. Bermuda. Let's go, let's go, let's go. Ini dia Survivors. Bermuda tentunya para player di sini menggunakan Galaxy S24 Ultra dari Samsung karena keep your win streak live tentunya. Dan kita akan langsung saja bergerak di mana garis pesawat sudah mulai terlihat kali ini. Harusnya kalau kita ngintip-ngintip ini agak lebih condong ke area atas ya guys ya. Ya, seperti biasa Bigetron Team Falcon, siapakah yang akan unggul? Siapakah yang akan dapat konten kali ini? Tembakan bakal dibuka, one more! Terbaca di sana, belum dapat senjata, berhasil diberi takedown di tangan seorang Koja. Nice, 1 poin eliminasi berhasil didapatkan. First blood didapatkan oleh para punggawa dari arah tim Bigetron. Kali ini ternyata Tim Falcon lari. Peter gak memaksa, dan Peter bakal coba untuk berpindah posisi, tapi on fire. Juga bakal coba ditumbangkan di tangan seorang Dik. Koja datang, Keroro berhasil di takedown. Peter tidak akan kembali lagi nampaknya dan akan bermain di Katulistiwa kali ini, Julia. Wow, Bigetron Delta masih menjadi momok yang cukup mengerikan untuk teman-teman daripada Tim Falcon. Bahkan kalau kita lihat, Peter langsung diincar begitu saja oleh seorang Dix, langsung terending begitu saja. Tapi di sini ada catatan yang cukup penting di mana Peter ini cukup bijak membaca situasi. Mereka belajar dari minggu-minggu sebelumnya di mana kekalahan demi kekalahan yang mereka dapatkan dari Bigetron Delta ini nggak boleh keulang. Satu orang terpick off, Peter langsung ambil keputusan buat cabut ke arah Katulistiwa. Tapi di arah yang berbeda, kita melihat Twisted Mind, Exposy nampaknya tidak bisa berkata banyak terhadap seorang Kabi dan juga Hans. Double pick terjadi, terpisah dari kawan-kawannya, membuat dirinya harus tertunduk di sana seorang diri. Tapi Bigetron Delta ternyata King Kodok masih belum berhenti sampai di sana. Yes, masih dikejar. Lihat satu tim terakhir. Wow! Dan tim Falcon berhasil di takedown begitu saja. Bigetron Delta is back. Bigetron Delta is back. Pelajaran ternyata masih belum membuahkan hasil untuk tim Falcons. Ternyata dibaca dengan cukup baik oleh Bigetron Delta pergerakan mereka. Dan pada akhirnya... Wah, santai Koja, jangan emot-emot. Koja jangan emot-emot dulu, santai. Belum buya Koja. Santai, jangan sabar. Ingat, Bigetron Delta juga punya PR ya. Ketika mereka selalu bisa menumbangkan tim Falcons, rotasi keduanya biasanya sulit karena mereka udah kelamaan ngejar tim Falcon. Gua harap mereka menemukan solusi akan hal tersebut. Namun kita akan lihat POV kita di mana. Ini dia dua tim yang tadi kita sempat perbincangkan. Ada Onyx Olympus dan juga tim Hua. Dari seorang Dead, nampaknya sudah mulai membaca pergerakan daripada Onyx Olympus di area atas. Beberapa damage output sudah dikirimkan. Namun POV yang agak sedikit terbatas dari seorang Dead kali ini membuat dirinya harus mundur lagi. Terlalu banyak menggunakan resource dan terbuang begitu saja karena jarak yang jauh dan juga ada off angle yang tidak bisa ia tembus. Maka dari itu Dead akhirnya memilih untuk mundur aja dulu. Yes, ini kalau kalian atmosfer nonton langsung itu bener-bener seru banget guys. Gokil. Koja semeriah itu ternyata, tapi kita akan melihat pertarungan lain. Ternyata sudah area Mil yang cukup banyak memancing. Beberapa tim kali ini Demon udah mulai terbaca, tembakan masuk, berhasil coba ditumbangkan di tangan seorang Zero. Ending coba dilakukan, Twisted Mind menyisakan 2 anggota. Perpecahan posisi yang coba dilakukan oleh Twisted Mind justru akan membuat mereka merugi kali ini. 2 anggota yang terpisah justru akan menjadi 2 anggota terakhir yang tidak memiliki resource cukup banyak banget. Swing berhasil dimakan. Sama seorang Ray kali ini berhasil mendapatkan 1 kepala. Eksposi coba untuk melarikan diri. Kena 100 damage, bakal coba dipaksa nampaknya. Namun masih bisa cabut dan masih bisa selamat. Selanjutnya akan ada Onyx versus kawan-kawan dari EVOS kali ini, Julia. Waduh, ini bukan kabar yang baik untuk Indonesia karena pertempuran antar saudara akan terjadi di mana ada Skylar yang dikirimkan kali ini. Aimgat bergerak dengan cukup bebas. 2 punggawa Onyx pun tumbang. Masih dicari keberadaannya, ada Skylar yang dikirim. Jack hanya menyisakan beberapa health point saja. Ini bukan kabar yang baik, bahkan langsung tumbang begitu saja seorang Jack yang coba menahan pergerakan daripada EVOS Divine. Sementara 2 temannya yang lain yaitu Gare dan 1 player lainnya akan mencoba untuk mundur sejauh mungkin. Tapi nampaknya Gare kini akan memberikan distraksi terhadap EVOS Divine. 6 poin eliminasi sudah di tangan, masih ingin menambah lebih. 1 Rebel Rush digunakan. Namun dari seorang Gare masih bisa knockdown 1 player, tapi tidak berarti banyak karena kekurangan pertolongan akhirnya membuat seorang Gare pun berhasil terending oleh EVOS Divine King Kodok. 7 poin eliminasi dari EVOS Divine. Di lain sisi kita bersyukur dengan EVOS Divine yang mendapatkan 7 poin eliminasi, tapi di lain sisi Onyx Olympus
juga harus terkikis satu persatu, yang mana kita tahu posisi dari Onyx Olympus di klasmen atau di standing sementara juga tidak baik-baik saja. Posisi ke-12 hanya berbeda 6 poin sama tim di bawahnya. Itu akan membuat Onyx Olympus juga terbebani. Apakah Onyx Olympus akan digeser oleh tim-tim Vietnam atau justru akan masih tetap bisa mengamankan slot menuju babak Grand Final nantinya? Dan hari ini Onyx Olympus tidak boleh kecolongan, tidak boleh tusun agar mereka bisa mendapatkan poin yang maksimal, Julia. Sepakat, gue nggak mau sampai Onyx Olympus ini kecolongan bahkan satu game pun, dan bahkan harusnya mereka bisa masuk ke late game, karena kalau misalnya mereka posisi 8 juga, posisi 7, tetap aja itu masih belum tentu aman. Apalagi ada God of Wolf, ada Hua, ada PaySport yang semakin hari semakin menunjukkan progres gitu. Jadi kalau bisa Onyx Olympus hari ini dapat poin yang ya maksimal dan tinggi. Apalagi kalau Buya, gue lebih happy lagi. Tentunya semua orang juga happy kalau Onyx Olympus sampai Buya ya. Dan kita akan melihat kali ini WAG akan berhadapan dengan kawan-kawan daripada tim Expand. Yes, dan kalau kita melihat dengan adanya dua punggawa yang akan saling berhadapan, teman-teman dari WAG kali ini akan menahan diri. Namun dengan adanya info dari UAV Lite yang diberikan, ya langsung bergerak karena posisi sudah mulai terbaca antar satu sama lain. Expor yang coba untuk melakukan repositioning terlebih dahulu, tapi tembakan bakal coba dibuka. Daxel kali ini Skylar bakal coba dibuka, berhasil menembakkan karena seorang Expor. Itu dia mata dari WAG, nampaknya harus menghilang. 3 anggota yang tersisa bakal coba untuk diinisiasikan oleh para penggawa dari Expand. Kali ini di area dalam Cyrus terbaca, tembakan bakal terbuka. Dipaksa masih ada keluar, masih bisa bertahan juga, tapi tidak akan lama. Karena 2 sampai 3 anggota langsung masuk secara bersamaan. Kali ini menerobos, Expand mengamuk, alam tumbang. Cyrus tidak akan bisa bertahan dan satu penggawa yang tersisa dari WAG juga harus melarikan diri. Expor ternyata sempat dihidupkan di detik-detik terakhir sehingga Expor akan menjadi harapan dari WAG. Nice banget ya kawan-kawan dari tim Expand ini, cukup sabar. Tadi kalau kita lihat pas Expor coba pakai launchpad itu ditungguin dulu posisinya mau gerak ke arah mana. Dan setelah udah dibaca menggunakan Skylar lalu kemudian knockdown, baru teman-teman tim Expand melakukan rush terhadap rumah yang ditempati oleh tim WAG. Menurut gua kesabaran yang cukup mahal itu akhirnya, walaupun dari tim WAG masih bisa menghidupkan seorang Expor, tapi menurut gua itu udah menahan pergerakan WAG untuk sementara waktu sih Kodok. Betul, itu Expor-nya guys. Kalau ditumbangin, lihat WAG ya. Ngandelin Expor-nya kerasa banget kan. Expor di positioning, berharap Expor bisa dapat vision ke banyak orang dari Expand. Kemudian, aduh ada Gardu juga yang harus tumbang. Emang gak punya jalan keluar juga di momentum kelihatan di open field kayak gitu. Tapi aku membahas lagi dengan ada Expor yang tumbang, WAG juga bisa dilulantakan. Dan itu persis sekali seperti gaya permainan dari Buriram yang motionnya juga dikasih space untuk melakukan repositioning sendirian demi bisa mencari vision agar bisa memulai pertempuran dengan maksimal. Namun EVOS Divine kali ini akan berhadapan dengan tim Heavy juga, Julia. Yes, area pick kali ini akan menjadi destinasi selanjutnya bagi EVOS Divine. Terdengar juga ancaman dari EVOS Divine yang membuat tim Heavy nampaknya sudah mulai respect dan mundur ke arah belakang. Di arah yang lain ternyata kita lihat ada seorang Zero yang berhasil ditumbangkan kali ini oleh seorang Dix. Di area Bima Sakti, ada UAV juga kali ini yang membantu vision dari kawan-kawan Bigetron. Namun kalau kita lihat dari minimap barusan teman-teman Onyx Olympus yang lain nampaknya akan sejauh mungkin untuk menghindari peperangan antara mereka dan juga Bigetron. Di sini Onyx sih kalau menurut gue udah cukup terseok-seok di awal. Yang bisa mereka lakukan hanya bermain lebih aman lagi, nahan sampai ke arah late game nanti. Dan jangan terlalu banyak ambil decision making untuk melakukan fight karena mereka belum siap. Di area yang berbeda, kita akan melihat ada lagi fight yang terjadi antara dua tim Malaysia, itu tim Todak dan juga tim Expand, di mana 4Cap ada Skylar juga ada Flash Freeze mendelay pergerakan dirinya. Minkit pun terjatuh. Kevin kali ini mencoba mencari keberadaan satu player lainnya ditolak oleh seorang Raja. Double pick pun terjadi, tapi nampaknya dari seorang Kecik masih bisa untuk melakukan decoy. Dua arah sekaligus kali ini di-push. Skylar dikirim dan pada akhirnya tim Expand pun tumbang di posisi ke-11 King Kodok. Expand tadi mereka udah unggul sama WAG. Itu gameplaynya benar-benar luar biasa. Tapi apa yang membuat mereka terlalu lama bertahan di area Sentosa? Justru malah membuat mereka menjadi santapan dari tim Todak. Memang kalau kita berbicara Sentosa, itu keluarnya harus di benar-benar late game banget supaya tidak ada yang menunggu di area pinggirannya. Karena biasanya Mars Electric, kemudian Kota Tua itu selalu ada penghuninya. Dan kalau lewat jembatan secara total menuju ke area Pocinok, itu juga bisa jadi akan ditungguin. Maka dari itu Expand mungkin
berharap dengan menunggu jalan terbuka. Tapi ternyata Todak berpikir dengan cara yang lain. Mencari ke sisi luar dan menemukan Expand begitu saja. Tumbang di posisi ke-11 tidak membuat Expand mendapatkan poin yang maksimal. Dan kali ini Gatron Delta cukup agresif melihat satu tim langsung memberikan tembakan. Ini adalah pergerakan dari Bigetron Delta yang berapi-api. Nampaknya lihat bagaimana mentality setelah mengalahkan tembakan akan membuat mereka melihat lawan langsung menghajar. Langsung haus akan kill ya kawan-kawan daripada Bigetron Delta, tapi nggak masalah. Dan kalau kita melihat ada dunia keluar juga yang diaktifkan yang harusnya posisi Twisted Mind sudah mulai terbaca. Tapi kalau tadi kita ngomongin tim Todak, tim Expand, kenapa mereka sampai agresif main keluar zona? Ya karena mereka benar-benar lagi butuh poin banget. Ini tim-tim papan bawah, tentu objektifnya sekarang udah mencari poin sebanyak-banyaknya mungkin dari poin eliminasi yang harus banget mereka dapetin sebanyak mungkin di tiap roundnya. Dan kita akan melihat apakah sudah ramai dan juga padat ya. Area pick ini udah ditempati oleh EVOS Divine, ada Twisted Mind, dan bahkan ada tim God of Wolf juga. Bigetron Delta masih on the way. Tapi gue rasa mereka juga sudah mulai berjaga-jaga akankah ada tabrakan yang terjadi. Untuk sementara mereka masih ada di dalam zona. Jadi menurut gue pergerakan-pergerakan yang tidak perlu pun gak harus mereka lakukan sih. Ya. Dan perlu kita ingat ini udah jadi pertempuran Indonesia lawan tim Vietnam menurutku. Karena di 2 minggu terakhir objektifnya adalah bisa masuk ke babak grand. Dan sebanyak apa tim Vietnam juga bisa mengirim timnya grand final. Hati-hati bakal ada pertempuran main seperti tabrak oleh EVOS Divine. Langsung masuk dan serang kedai. Namun lihat bagaimana keluar juga bakal coba dibuka terlebih dahulu. Demon yang berada di garis terdepan harus tarik menuju ke area belakang. Karena menerima damage yang cukup banyak. M79 dari kedai belum memakan apapun. Tapi EVOS juga sadar pertempuran mereka terlalu lama. Memancing tim-tim lain akan coba join. Maka dari itu coba ditarik lagi. Ray dari sisi yang berbeda. Coba untuk mengintip terlebih dahulu. Kelihatan Nevlosnya masih coba untuk keluar. Lihat Caroline Mansion kali ini padat penduduk. Ada 3 bahkan 4 tim yang akan bertempur jika mereka akan saling mengetahui antar satu sama lain, Julia. Waduh, ini Bigetron Delta juga ternyata sudah mulai mencium bau-bau kemungkinan bahwa mereka akan mendapatkan poin eliminasi tambahan. Tapi kalau kita ngomongin Twisted Mind susah banget. Nameless sama Diamond nempel pakai Casey gitu susah banget buat ditumbangin ya. Memang harus bisa untuk kiting-kiting karena kalau misalnya di all in gitu aja itu healing dari Casey yang dimiliki seorang Nameless malah jadi susah gitu buat numbangin ya. So dari EVOS Divine akan menahan terlebih dahulu dan juga EVOS Divine ini masih memiliki area yang cukup luas di area pick. Jadi ya udah mending tahan dulu aja sementara zona berjalan. Ada Onyx Olympus juga yang sudah tiba, God of Wolf yang masih lumayan sulit untuk masuk ke area pertahanan daripada EVOS Divine masih ada di arah luar. Tapi gue rasa dari EVOS Divine kali ini sudah mulai berjaga di mana akhirnya WAG pun harus tumbang di posisi ke-10. Di arah luar Ray akan membuka jalan bagi teman-temannya. Satu respon global yang cukup cepat dari Twisted Mind tapi tidak menghalangi serangan yang akan diberikan oleh EVOS Divine. Tumbang sudah seorang swing oleh IMGAT kali ini. Kesempatan akan lebih luas lagi untuk EVOS Divine. Satu persatu tumbang. Tersisa satu player saja. Skylar dikirim ke arah depan. Exposy akan coba untuk berlari-lari bersama seorang Diamond. Tapi IMGAT dengan Trogon yang ia genggam mampu menumbangkan seorang Exposy. Menyisakan satu player saja dari Twisted Mind. Masih dicari keberadaannya tapi Onyx Olympus pun tiba kali ini. Merusak fight yang sudah terjadi. Jacknya berhasil untuk menumbangkan satu player di sana itu seorang Abax. Kehilangan satu Punggawa dengan 10 poin eliminasi ini berbahaya banget buat EVOS Divine. Masih dicari keberadaannya Vending Machine akan menjadi pilihan dari EVOS Divine King Kodok. Ya, ini Onyx Olympus masuk di waktu yang tepat. Mereka sadar ada pertempuran pecah di antara kedua tim. Mereka coba untuk join, masuk dapetin 1 poin eliminasi. Tapi perlu diingat, Onyx Olympus juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Lihat bagaimana Onyx Olympus juga masuk cukup tergesa-gesa akibat adanya zona. Namun, Kedai coba untuk mengecek terlebih dahulu. Tembakan bakal coba dibalas dengan ada seorang Jack di sana. Berbagi kamar akan terjadi. Zona yang bergerak harus coba diambil alih terlebih dahulu oleh para punggawa Onyx Olympus itu sendiri. Namun ada 2 tim Vietnam yang sudah mulai berbagi kompon kali ini. Dan ada 1 Todak yang akan terbaca. Yang mau tidak mau akan diserang dari 2 arah sekaligus, Julia. Waduh, bakal diserang dari 2 arah sekaligus. Arsenal memang menjadi pilihan tepat untuk mereka. Tapi mereka tidak sadar bahwa di rumah beton ternyata udah ada 2 tim sekaligus. Yang mana itu 2 tim Vietnam kali ini langsung memberikan cukup banyak item terhadap mereka. Ada Glumel, ada FGL juga mengganggu kali ini. Bahkan langsung
langsung diras begitu saja oleh tim Heavy. Dibaca oleh tim Hua kali ini, masuk ke arah dalam. Ruang gerak yang cukup sempit kali ini masih bisa dimanfaatkan. Hasilnya terjatuh, dibalikin keadaannya terlalu terburu-buru. Tapi dari seorang Vitang, nampaknya membaca pergerakan daripada RRQ Kazu di arah sana. Dus sudah terlihat posisinya, masih diberikan tembakan peringatan saja, belum bisa untuk digapai. Tapi kita lihat seorang Get Nice, double barrel di tangan kali ini coba yang genggam tapi di arah yang berbeda. Abbas pun terjatuh dan bahkan EVOS Divine dengan 13 poin eliminasi harus tumbang di posisi ke-9. Onyx Olympus kehilangan 2 punggawanya. Sulit sekali nampaknya dengan 2 player yang tersisa saja kali ini. Get Nice masih berusaha untuk menumbangkan tim Sodak yang ada di dalam Arsenal. Masih dipaksa dengan menggunakan Gloom Melter. Dihalangi dengan ada satu monster truck. Tapi RRQ Kazu sudah mulai mendengar. Dimana kita lihat dari minimap RRQ cukup nyaman nampaknya di dalam zona. Dan seorang Get Nice dengan F79 nampaknya tidak membuahkan hasil yang baik untuk tim Heavy. Vital tersisa seorang diri saja coba untuk melakukan upaya decoy. Dari arah belakang terlihat ada satu player itu Yanbin. Namun Yanbin sudah mulai menyadari itu. Regroup kembali. Bigetron Delta mendengar hura-hara tersebut tapi ternyata sedang sibuk dengan tim RRQ Kazu King Kodok. Betul, karena zona diamanin oleh RRQ Kazu. Lihat Nice. bagaimana RRQ Kazu kali ini mengamankan zona secara penuh tanpa adanya gangguan. Mereka berfokus terhadap objektif dan objektif tersebut mereka mainkan dengan cukup baik. Hua Esport harus tumbang juga di posisi yang kelima. Kali ini ada 4 tim yang tersisa, 3 tim Indonesia dan 1 tim Malaysia. Sodak akan melawan Onyx, 4 lawan 2 terjadi. Jack coba untuk menggocek terlebih dahulu namun